Aku ngerasa dia itu kayak kenal sama yang anggota CIA itu. Tapi karena kondisinya mereka meminum, jadi kondisinya kayak ya meninggalnya bukan karena meninggal pengen bunuh diri, Bang. Meninggalnya kayak karena ketidaktahuan. Tapi begitu dia megang gitu. mikrofon, pidato hilang dimensi. Jadi dia benar-benar menggunakan otaknya banget. Kembali lagi bersama kita berlima di sini, masih dengan personil yang sama. Di sini ada Bro Willy, ada Aileen, ada Jesselyn yang sedang bertukar tempat, dan juga ada Bang Adam. Serta terakhir ada saya Bowl yang dimana sebagai host hari ini. Dan hari ini kita akan menguak sebuah kisah ataupun bisa dibilang sebuah tragedi yang bisa dibilang cukup untuk membuat kita menganga. Nah, gitu ya. Wow, gitu kan. Kenapa? Karena kita akan menguak sebuah kisah yang dimana atau tragedi terjadinya pembunuhan massal yang melibatkan korban sebanyak 918 jiwa. Dan diantaranya 276 itu adalah anak-anak. Wow. Yang bernama tragedi ini adalah Jonestown Massacre. Kejadian ini terjadi pada tanggal 18 November pada tahun 1978, yang dimana ini berada di sebuah negara kecil bisa dibilang yang hanya memiliki populasi sekitar kurang lebih ya 800.000 pada saat itu, 800.000 jiwa. Dan negara itu bernama Guyana, di mana di negara Guyana itu seseorang bernama Jim Jones membuat sebuah kota yang dimana isinya adalah pengikut-pengikutnya dia. Dan kita akan membicarakan secara lebih detail lagi tentang kisah ini. Bagaimana kisahnya dan bagaimana kita menguaknya. Apakah ini pure murni demonic something karena banyak keanehan-keanehan di sini, ataukah ini hanya politik belaka, permainan politik belaka, ataupun juga ini adalah konspirasi yang dilakukan pemerintahan Amerika pada saat itu. Semoga kita akan bisa menguaknya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, let's bumper dulu. Oke, langsung aja kita mulai untuk kasus kali ini. Dan bisa dibilang kasus kali ini ya, kalau kalian ingin lebih tahu detail infonya ataupun kejadian lebih rincinya, kalian bisa langsung aja untuk ngecek dari semua youtuber-youtuber entah di Indonesia ataupun luar negeri yang lebih detail. Malah kalau nggak salah udah ada dokumenterinya di YouTube juga. Kalian bisa nonton untuk lebih tahu detail dari permasalahan ini. Dan aku akan memberitahukan secara singkat aja, ataupun istilahnya poin-poin pentingnya yang mungkin akan menjadi poin yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, Jim Jones ini adalah seorang pria yang dimana ini memiliki nama aslinya adalah James Warren Jones. Nah, ini ada kata-kata Warren nih. Apakah dia termasuk dalam keluarga Warren juga kan kita nggak tahu ya. Terus jadi dia ini nih adalah seorang anak muda yang dimana memang memiliki tingkat edukasi yang luar biasa juga ya. Dan dia ini nih pada tahun 1955 dia ini akhirnya membuat sebuah kayak ya sekte atau agama sendiri atau apa, gue gak tahu, itu ya organisasi yang bernama People Temple Christian Church, yang dimana nih ini lebih ke arah ya apa ya, kiblatnya kali ya, yaitu komunisme dan juga sosialisme. Iya. Ya, yang dimana nih Jim Jones ini memang berfokusnya itu kepada sosialisme lah ya, yang dimana dibagi menjadi 3, yaitu adalah kebebasan tanpa adanya perbedaan dan lepas dari kemiskinan. Itu yang dijanjikan dari organisasi dari si Jim Jones ini. Dan yang menariknya tadinya nih Jim Jones ini nih hanya memiliki 50 orang pengikut saja pada awalnya. Tapi dikarenakan konsistensinya dia dan memang benar-benar membantu ya. Seseorang itu misalkan nih kayak Bang Adam, aduh pengen ngopi nih, dibeliin kopi lah gitu kan ya sama si Jim Jones gitu ya kan. Atau enggak pengen beli permen karet cupa-cup gitu kan ya. Permen karet cupa-cup, permen lollipop ya kan, itu tuh kayak langsung dibeliin lah. Ya itu contoh analoginya aja. Dan Cupa-cup itu akhir permen emut. Cupa-cup Permen emut itu istilah yang gue bikin sendiri barusan. Permen emut, lu bener kan? Iya benar. Iya, jangan bercanda yang 17 plus Bang Adam. Ini Bang Adam nih. Gue gak ikutan ya. Kayak gini nih. Mereka berdua. Sekarang Sekarang kita lihat lah muka yang paling agak porno siapa dia.
Ini adalah menyalahkan seseorang. Komennya fisik ya. Sedih ya. Oke, lanjut. Aduh. Jadi Jim Jones itu karena udah memang karismatik dan juga sudah terbukti juga setiap perlakuannya sendiri, akhirnya pengikutnya ini bertambah menjadi 20.000 pengikut pada saat itu. Sungguh perkembangan yang sangat-sangat luar biasa juga. Tetapi ya disitulah akhirnya Jim Jones sendiri membuat sebuah sanctuary-nya sendiri ataupun surganya mereka lah, yang dimana gue bilang tadi yaitu adalah di Guyana. Yang dimana dia membawa si Jim Jones ini membawa 1.000 pengikutnya untuk tinggal di sana. Tetapi ada suatu kejadian yang dimana seseorang bernama Ryan Joseph, dan ini adalah seperti kayak DPR-nya atau orang pemerintahan Amerika lah intinya kan, US agak sedikit mencurigai tentang pergerakan dari Jim Jones ini. Dan akhirnya Ryan Joseph sendiri membawa beberapa awak media untuk datang ke Guyana sendiri, yaitu adalah bernama Johnstown ya, dimana judulnya Johnstown kan. Dan dari situlah sebenarnya dari Ryan Joseph sendiri memang merasa kayak oh ini sebenarnya nggak kenapa mereka bahagia di sana gitu, karena disambut dengan baik ya kan dan lain-lain. Tapi akhirnya pada malam hari di saat mereka sedang tertidur, ada beberapa dari penduduk ya jatuhnya ya, penduduk sana memberikan sebuah surat ke salah satu awak media yang berisikan untuk pesannya adalah tolong bantu keluarkan saya dari Jim Jones ini, Johnstown ini, kurang lebih seperti itu, minta tolong. Nah dari situlah mulailah muncul perdebatan antara Ryan Joseph dan juga dengan si Jim Jones sendiri, sampai akhirnya si Jim Jones sendiri kayak udahlah please tolong pergi dari sini gitu kan, ini tuh hanya permainan, this just play lah ya bukan kan? Yang permainan maksudnya kayak yang bilang tolong keluarkan kami dari sini, mereka bohong, namanya orang bohong begitu. Iya, just lie gitu kan bro, ini cuma permainan. Nah, tapi kan menurut gue yang paling suspicious itu tuh, ini hanya permainan siapa? Exactly. Nah ya kan, nanti akan kita bahas lebih detail di situ karena ini benar-benar complicated banget. Ya nantilah biar mereka berdeduksi. Tapi gue selesaikan cerita gue dulu. Jadi pada saat itu juga, dan akhirnya Ryan Joseph membawa 30 orang kurang lebih untuk menuju kembali ke USA, karena dia ya udah siapa yang di sini yang mau balik ke USA sama gue US ya kan, yuk ikut. 30 orang itu akhirnya dalam perjalanan menuju bandara terjadilah baku tembak di terutama airport tepatnya ya, airportnya, bahkan nggak jauh dari pesawat kalau gue lihat dokumenterinya. Betul sekali, karena emang pesawatnya masih pesawat kecil ya, bukan pesawat yang Airbus gitu ya. Mereka sempat take off nggak sih? Kayaknya belum sempat take off, udah terjadi baku tembak. Dan dari situ terjadi baku tembak ya, banyak yang selamat karena melarikan diri pakai pesawat juga lah ya. Iya, ada yang ke hutan. Betul. Itu. Tapi sayangnya Ryan Joseph akhirnya meninggal pada saat itu. Dan disitulah bahwa si Jim Jones ini langsung ya mengumpulkan seluruh para warganya dan memberikan sebuah pidato untuk melakukan sebuah gerakan bunuh diri massal. Disinilah terjadi, dan udah ada tape-nya juga di situ yang dimana, nah ini mencurigakan, ini sengaja gue ceritain agak detail biar kalian juga nanti deduksi agak lebih tahu poinnya kemana. Dan di situ ada sebuah nama dari seorang, bisa dibilang dia adalah pemerintahan Amerika juga, yang bernama Dwyer Richard Allen, yang dimana nih dia juga dicurigai sebagai seorang CIA juga. Dan ini sangat complicated banget ya. Dan dari CIA sendiri bisa jadi nih ya terkait dengan sebuah project yang namanya MK Ultra Project juga. Itu adalah kayak sebuah project CIA, kayak eksperimen sosial, yang dimana ya itu untuk projectnya CIA sendiri. Dan kita nggak tahu kenapa Jim Jones akhirnya sampai dead end untuk mengajak bunuh diri ke 1.000 atau 900 orang itu gitu loh. Apa yang pengen ditutupi sebenarnya oleh si Jim Jones ini? Karena kenapa dia akhirnya bunuh diri? Ya itu karena kayaknya udah biar berita ataupun informasi ini nggak keluar, kurang lebih seperti itu kan. Dan ada lagi sebenarnya detailnya kenapa mereka mau semua bunuh diri. Ya soal White Knight yang ternyata tuh mereka ini tuh udah latihan selama 41 kali kurang lebih ya, untuk kayak yuk setiap malam ya kan, biasa ada khotbah-khotbah gitu mungkin dari Jim Jones-nya sendiri karena sosok yang sangat karismatik. Dan di situ memang setiap malamnya ataupun di malam tertentu si Jim Jones memang melakukan latihan tersebut yang disebut dengan White Knight. Jadi ya mungkin mereka pas bunuh diri itu ntar gue juga hidup lagi kok, itu kali cuma bohongan gitu kan. So that's why kayak mereka tuh kayak dengan secara sukarela untuk langsung menenggak racun tersebut, ataupun bisa dibilang Kool-Aid ya, dicampur dengan cyanida gitu. Apakah di sana ada Jessica? Jessica cyanida ya, nggak tahu ya. So kalau gitu langsung aja kita mulai untuk deduksi astral ya.
Oke, langsung aja dari deduksi awal bagaimana nih? Mungkin bisa dibilang kita dimulai dari scanning lah ya. Ya. Ya nggak sih? Dari sini banyak banget karakter-karakternya nih. Dari Jim Jones-nya sendiri, terus juga dari mungkin Ryan Joseph-nya, dan juga mungkin dari yang gue bilang tadi tuh si orang pemerintahan yang duta besar dari Guyana juga gitu kan. Plus mungkin juga presidennya di situ, Presiden Nixon, Richard Nixon yang menjabat pada itu. Karena ini menurut gue ini kayak bercampur gitu loh guys, bercampur antara memang gue gak tahu ya apakah demonik juga ataukah memang politik ya kan, ataupun ini cuma ya social experience eksperimen dari CIA sendiri. Silakan. Ingat itu nggak episode kita yang Burarida. Area 51? Oh bukan, Area 51. Tadi kan lu ngomong eksperimen sosial kan? Gue jadi keinget episode kita yang itu. Kenapa? Kan kita ngelihat kayak arwah-arwah yang dibilang kami korban eksperimen sosial, inget nggak? Jadi tiba-tiba keinget aja gue. Siapa lagi? Amerika lagi kan? Kayaknya kalau mereka bukan social eksperimen deh, eksperimen lab gitu deh. Kalau sosial kan Oh ini iya kan sih, benar-benar oh iya. sosial, beda. Beda Gak tau gue konteks. ngomongnya waktu itu apa? Seinget gue sih eksperimen sosial deh. Bukan ya? Lab eksperimen lab ya? eksperimen lah ya. Ya, Ya dong, intinya karena mereka eksperimen. mencampur-campur DNA istilahnya lah ya. Ya intinya eksperimen. Oke, kita mulai dari mana? Deduksi astral ya. Seperti biasa, nama James Warren Jones itu gue cek ke database ceritanya. Dia ini kok yang sekarang ya, kondisi sekarang dia kayaknya lagi menjalani hukuman. Hukuman. Biasanya ini bagi klien detektif astral pasti udah sering tahu cara kerja kami. Boleh minta namanya, terus gue dan Adam biasa ngecek database istilahnya. Nah, James Warren Jones ini clearly bukan di dunia putih. Dia di dunia yang ibaratnya lagi dunia hukuman ya Dam ya. Tapi kok kayak nggak parah banget ya, bingung gue. Jadi kayak hukumannya tuh nggak yang sampai ekstrim level paling bawah gitu loh. Tapi ya udahlah, nggak ada gunanya sih gue nge-scan itu. Cuma tahu bahwa arwahnya di situ. Nah yang lucu adalah ketika gue nge-scan foto-foto Jones yang masih hidup, baik yang pakai kacamata hitam atau yang nggak pakai gitu, gue berharap nemuin energi demonik. Berharapnya. Lucunya yang gue temuin adalah memori kognitif yang cukup pintar. Rebel tuh pembangkangan. Benci tuh ya benci bukan karena demon ya, benci memang karena protes terhadap dunia. Logika dokumenternya juga gitu kan. Demon sih cuma 20% energinya. Gue sampai loh kok bisa gini. Gue scan lagi. Gue berharap kayak ini yang beginian nih pasti kayak, mohon maaf ya, kayak Travis Scott kayak yang udah sampai kuat demoniknya. Enggak men, kok sampai 20%. Tandanya nggak kuat ya? Tandanya nggak kuat. Seakan-akan kayak demon itu cuma kayak ngeliatin, sisanya murni otak dia yang pintar dan kerja aja, pakai kemampuan dirinya. Nah ya udahlah, gue berpikir mungkin ada hal lain yang mesti dilihat, cross check kan. Nah pas ini yang agak-agak janggal. Kan fotonya di mana-mana tuh yang dari aerial view, artinya view dari atas, lokasi pembantaian yang jenazahnya sudah bergelimpangan kan banyak. Ketika gue nge-scan, biasanya kalau baru di-scan aja korban, dalam tanda kutip korban massacre atau apa, biasanya tuh langsung yang kayak di film-film Hollywood yang gitu, kayak arwahnya terbang-terbang di mana-mana begitu kan. I don't feel it. Gue nggak ngerasa. Jadi gue sampai ini kok flat banget ya. Kayak itu jenazah bergelimpangan, astralnya sepi banget, nggak ada rasa dibunuh atau membunuh diri. Kayak what's going on man? Tandanya Aneh. dia memang melakukan itu secara free will-nya dia gitu loh, secara ya udahlah ikhlas. Hipotesanya begitu, karena nggak ada fluktuasi energi yang menandakan kayak gue nggak rela. Iya, flat banget. Nah gue baru nge-scan 2 itu sih. Coba yang lain gimana? Oke, dari Aileen dulu, cewek-cewek. Karakternya James dulu ya, Jim Jones. Aku sih merasa memang dia pintar, tapi dia bermain dengan politik. Jadi walaupun dia membantu orang-orang kulit hitam, aku berasa di balik itu juga ada politiknya, walaupun memang dia juga care terhadap orang-orang kulit hitam. Oke, jadi tandanya dia memang bukan memanfaatkan ya, tapi memang dia care-nya itu adalah care yang sesungguhnya juga gitu. Ada, tapi dibalut dengan politik juga. Oh, At the intinya ada same time. tujuannya. Ada udang Ada. di balik batu. Oke, Ada. tapi udangnya nggak terlalu yang kelihatan banget lah ya dalam Iya. artian ya. Dia care juga. Aku berasanya gitu. Tenang. Saya Kirain. nggak mau. Saya tidak mau. Kalau Otaknya udang lagi buntu. kalau udang di balik bakwan jadi enak.
Dia yang nyaut. Kayaknya virus-virus bau sudah merajalela ya. Tambahin satu lagi. Jadi Jayus mau ikutan? Enggak Jayus? sih. Ayo dong. Aku Gabung, anti join the club. virusnya. Tapi gue rasa anak-anak Discord juga udah mulai sih ketularan virus loh. Oke, siapa lagi? Kalau ada film zombie apokalips dia survivor terakhir gitu. Of course. Sisanya. Oke, lanjut gimana? Dan ketika lihat namanya, aku berasa si James Warren Jones ini berasa berdosa banget sih energinya. Ya iyalah, secara logika dia mengajak 918 orang untuk bunuh diri. Nggak dosa nggak tuh? Ya iya. Ya mungkin ya kebantu juga, makanya mungkin Bro Willy sempat mendeteksi juga ya. Dia di dalam dunia penghukuman, tapi nggak yang parah banget gimana gitu kan ya. Boleh gue tambahin itu? Tapi karena dia baik gitu kan juga. Enggak, ada poin penting yang gue coba tambahin boleh? Boleh. Jadi gue pikir sebagai manusia biasa, kalau kata Bang Adam, keterbatasan kita sebagai manusia gitu kan. Itu di channel waktu zaman dulu tuh Bobokul TV, keterbatasan kita Bang gitu. Gue berpikir manusia tuh harus sampai kayak 80 atau 90% dikuasai demon dulu, terus baru berdosa dan masuk dunia gelap. Ternyata enggak juga sih. Ini gue ngerasa energinya tuh selama dia hidup yang gue bilang tadi 20% demon, tetapi dia tetap berdosa gitu dan tetap masuk dunia hukuman itu. Oke. Ada lagi Bro? Enggak, cukup itu aja. Dan aku berasa ketika dia melakukan bunuh diri, merasa itu tuh kayak dead end bagi dia gitu loh. Aku nggak tahu apa yang terjadi dan di balik itu ada misteri apapun itu. Tapi dia merasa wah ini udah jalan terakhir banget nih, ya udahlah mendingan bunuh diri aja kayak gitu. Ada sense kayak gitu. Bukan ada nggak sense kalau kamu sense kayak dia memang menyembunyikan informasi. Ya udahlah menyembunyikan informasi, kita bunuh diri aja deh biar nggak ada satupun informasi akhirnya keluar. Ada ke arah situ juga nggak? Coba aku radar ya. Ada yang pengen dia tutupin. Aku nggak tahu itu apa, tapi kayak ujung-ujungnya berbau ke sesuatu arah yang ingin dia tuju. Jadi dia kayak merencanakan sesuatu. Nah itu yang mau dikubur kayaknya. Pokoknya ada tujuan tertentu yang ujung-ujungnya untuk diri dia sendiri juga. Yang aku dapat ya. Bukan organisasi ataupun tujuannya dia. Maksudnya kayak ya tujuan banyak. apa yang dia mau capai intinya. Lanjut terus. Baru itu sih yang aku radar. Apakah dia gara-gara bermain politik dia sebenarnya pengen jadi presiden Amerika? Mungkin maybe. Ya who knows lah ya. Salah satu menjadi orang yang berkuasa ya. Aku nge-sense dan meradar. Dia walaupun aku radar berkali-kali dari sisi manapun, dia tetap ada sisi politiknya. Jadi aku benar-benar ngerasa ini bukan benar-benar murni kayak sejenis orang Mother Teresa yang benar-benar baik hati tulus melakukan seperti itu. Jadi seperti yang tadi aku bilang, benar-benar itu semua dibalut oleh politik untuk tujuan tertentu. Betul. Dia memang benar-benar memerankan suatu sosok kegiatan atau enggak mainin sisi politiknya ada. Dan memang aku berasa dia orangnya sedikit ambisius ya. Ambisius dan benar-benar kayak ya ingin berkuasa atas suatu wilayah atau enggak suatu kekuasaan yang tinggi gitu. Dominan. Kenapa dia nggak jadi ketua RT aja gitu kan lumayan gitu. Mungkin belum cukup bagi dia. Karena bokap nyokapnya Bro Willy aja kan udah menjadi penguasa daerah RT aja. Betul? Ibu Willy? Ibu Willy lagi. Bapak Willy. Lu manggilnya bukan Bapak Willy. Pangeran. Bukan pangeran. Pangeran RT sini nih. Bukan pangeran, anak RT. Ini kenapa 2 episode terakhir gue digoreng terus ya? Kenapa ya? Karma Kawil. Oh belum aja Lin, sebentar lagi kamu yang digoreng, lihat aja. Boleh begitu lah. Next Jesselyn. Kalau dari Jesselyn apa yang Jesselyn dapat? Aku boleh lihat nama-nama tadi. Pengen nyanyi. Di sini senang, di sana senang, kecuali di sebelah sini. Jujur dari pertama kali aku radar, waktu ngeradar si Jim Jones ini, dia tuh energinya agak flat ya. Jadi secara demon itu beda sama Lalit. Lalit nggak pakai kubis getar ya? Iya. Ya jadi kosan dia bercanda. Terus. Aku ngerasa dia itu kayak kenal sama yang anggota CIA itu. Jadi dia bukan cuman
bukan cuman kayak cuma sekedar tahu namanya doang, tapi dia bener-bener kenal sama Siapa tadi namanya? Yang Sawyer Richard Alon. Elon aja ya. Alon. iya, Alon. berasanya dia bener-bener Allen. kenal sama yang Allen. itu. Alan, ya Alan. Bang Adam, kalau dari lo apa bang terakhir? Lo udah, Jess. Oh, sama itu sih yang semuanya tewas itu kok kayak zong gitu ya, kayak sepi gitu. Dalam Nah, arti itu. kalian sendiri aja juga nggak bisa merasakan ya. Padahal itu kayak kita pertama kali ngeliat berita ini ya, misalnya konten ini, ini asik nih pasti jadi ini nih kan lautan-lautan apa istilahnya hantu-hantu penasaran. Arbis. apa Iya. gitu kan arbis-arbis. Di antara lautan yang manusia yang sorry ya, maksudnya Bertumpuk-tumpuk. bertumpuk-tumpuk dan meninggal itu, aku nggak melihat adanya energi fluktuatif yang signifikan. Sama seperti bro Sama, bilang. aneh itu janggal banget Kayak sih. sepi banget. Mm-mm. Mungkin lagi nongkrong di RT sebelah. Asik. Bang Adam gimana? Oke, Ketawa aja ke Adam, jangan ditahan. gue lagi pusing sih. Pokoknya kalau konten udah berbau politik itu bikin stres sih. Karena kadang apa yang kita scan sama media itu kadang beda bang. Satu, gue dapetin dari karakter seorang si John Stone itu, gue ngerasa kayak dia tipe kebapak-bapakan bang, jiwa sosial dan care-nya tinggi, gitu. Gue ngerasain. Dan itu ya walaupun nggak tulus-tulus banget seperti yang Aileen bilang, itu benar. Masih ada sisi kayak dia pengen berkuasa, nggak murni tulus. Gue pengen melindungi kalian tanpa ada sisi kayak gue pengen berkuasa, itu nggak ada. Dia masih ada sisi kayak ingin berkuasa dan masih ingin juga berhubungan dengan dunia politik lah ya. Karena kalau dia memiliki sisi-sisi tulus, nanti akan jadi sisi-sisi hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Kan gue udah ngitung tuh, bener kan gue. Nah, poin kedua, gue ngedeteksi sebuah memori. Si Johnston sedang ngaca bang, ya Mas Will, ngaca. Terus di kaca itu ada berapa detik Johnston diem, dan gue di depan kaca itu bukan Johnston yang gue lihat, seorang demon. Oke. Berarti kan ada sisi dia masih kena manipulasi nih. Karena aku rasa kayak Sorry Kak, ada motong. Nggak apa-apa, silakan. Itu waktu dia di kaca itu aku lihat ada sikat gigi sama odolnya gitu. Nah, Oh jadi kayak toilet ya? Iya. Toiletnya itu ya? Bener. lu ngerasa nggak? Tuh, gue Iya, langsung merinding, ngerasa nggak sih? Iya, ada sikat gigi sama odol. Mereknya Pepsodent. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Pepsodent silakan endorse kita. Biar gigi kita. So, Ada gelas, bentar lagi kan? juga di komen. Iya, ada gelas. Gelasnya sikat gigi sama odolnya. Betul banget. Tuh, aku lihat. Nah, dan di kaca itu gue lihat seorang demon. Dan dia kayak lagi seneng. Dan gue rasa demon ini lagi mau ngotak-atik manipulasi pikiran si Johnston dari segi dia ya supaya berkuasa lah ya. Berkuasa terus ini aja. Dan dia berpikir orang tuh semua takut sama dia, bukan takut sama Tuhan. Ini masalahnya nih. Tetap kondisinya apapun yang dia pidato, si Johnston pidatokan, semuanya berunsur bahwa dialah yang hebatnya. Jadi ada Bukan. unsur Seven Seeds-nya pride ya. Iya. Egosentris. Masih. Egocentris Iya. pride-nya. Ya, bukan ke Tuhannya. Itu yang kurasain. Oke. Nilai dominan dia yang ditonjolin, dominan kekuasaannya dia. Itu yang poin kedua. Tunggu, dari poin kedua ini gue bisa menyimpulkan bahwa memang dari segi agamanya dia yang tadi ini adalah bukan agama ketuhanan dan udah menyimpang lah ya. Iya. Bisa nggak gue simpulkan seperti itu? Mungkin masih terlalu cepat. Masih terlalu cepat. Masih ya. Iya. Oke. Masih Nah, terlalu cepat wajar. Poin ketiga, gue dapetin memori Johnston lagi duduk sama beberapa orang dan dia berkomentar. Jim Jones. Untuk kotanya. Sorry. Hebat loh kota bisa duduk loh. sorry. Jim John. Jim John ya. Jim Jones. Jones lah, Jones. Jim John. Dia kan Jim John. Jim Jones. Jim Jones. Nah, ada beberapa memori dia lagi ngobrol sama beberapa pengikutnya. Dia mengatakan bahwa dia bermasalah sama pemerintahan dan dia ngerasa pemerintah ini lagi mau ngotak-ngatik Apa yang Iya. dia kerjain? Iya. Oke. gitu loh. Tapi kondisinya ya dia memang ngerasa kayak terancam gitu loh. Kayak terancam dan mereka ya meeting lah harus melakukan apa. Tapi gua belum tahu dia melakukan apa. Memori cuma sebatas itu. Itu poin ketiga. Nah, poin keempat yang gue dapetin adalah konsep kematian sebanyak ini bukan kategori ritual satanik. Oke, jadi ini bukan ritual Bukan. ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Iya, karena konteksnya banyak memori mayat yang gue terima dari sini. Mereka tuh cuman kayak melakukan sesuatu tanpa ada ingin niat bunuh diri. Jadi kayak mereka tuh tidak berpikir untuk bunuh diri, kayak biasa aja, gitu loh.
Tapi karena kondisinya mereka meminum, jadi kondisinya kayak ya meninggalnya bukan karena meninggal pengen bunuh diri bang, meninggalnya kayak karena ketidaktahuan. Karena gini bang, seperti yang gue bilang tadi di awal, ini udah jadi latihan gitu loh, 41 kali yang dinamakan White Knight. Itu kan itu kan cerita. Belum tentu. Ini dari yang nggak tahu sih ya, ini keterangan dari mana, bisa jadi dari mantan pengikutnya. Ya kita tahu lah bang, zaman sekarang tuh, zaman dulu siapa yang tahu kebenarannya? Jadi iya gak sih? otak-atik konspirasi juga. Di Indo juga kan banyak konspirasi. Terus. Jadi kondisinya adalah kalau ini ritual satanik, ini jauh banget. Pasti udah langsung fluktuatif banget ya. Pasti Mas Willy udah senang banget. Biasa kayak gini Mas Willy yang senang, bukan gue. Mari kita lihat sama-sama. 1, 2, 3. Ini dia paling seneng ada gitu loh. Gue nggak dapetin banyak. Ya benar kata Mas Willy di awal, gue dapetin bara demon segala macem gitu kan. Gue nggak dapetin. Berarti kan meninggalnya istilah kasar kebanyakan sempurna. Gak ada masalah. Mereka cuma ingin kebebasan aja kan. Nah kedamaian terus ya kedamaian. Dan semua rasa dari pidato yang disampaikan sama si Jim Jones ini memang berbaunya kondisi kayak menenangkan bang, menenangkan para pengikutnya dia. Karismatik. Nah itu yang gue rasain, bisa dibilang. Jadi gue rasa ini full politik sih. Jadi ada ya konspirasi lah ya. Ya lo tau lah maksud gue. Intinya si James Stone-nya ada musuhnya. Musuhnya ini cuman kayak asumsi awal gue lah ya. Belum tahu pastinya. Gue rasa kayak lawan si James Stone ini, Jim Jones ini Jim Jones ini melakukan sebuah mahakarya bang, yang tertuju si pelakunya adalah Jim Jones ini. Gitu. Dari sebuah insiden ini. Gitu bisa dibilang. Mahakarya ya insiden yang tertuju pelakunya adalah si Jim Jones, padahal itu bukan Jim Jones. Itu yang gue rasain secara awal. Karena banyak hal yang bertentangan bang dengan nilai hitung sebagai dia adalah pelaku utamanya. Banyak yang bertentangan. Walaupun media mengatakan dia pelakunya, tapi gue rasa gue nggak mendapati sebuah alasan kenapa mereka harus meninggal. Gue nggak dapetin itu. Untuk informasi yang nggak mungkin bocor, mungkin lo ada tahu informasi yang disembunyikan sama Jim Jones sendiri bang? Intinya dia, kalau gue rasa dia salah satu musuh sih pemerintah. Zaman dulu ya. Itu agak bersangkut pautkan juga karena pada waktu zaman itu presidennya adalah Richard Nixon, yang dimana ya dari beberapa YouTube juga dibilang Richard Nixon ini nih diberikan oleh John R. Richmond juga membocorkan bahwa fokusnya si presidennya zaman dulu itu yaitu adalah memang dia musuh besarnya itu adalah left wing dan juga para kaum dari ras hitam lah, istilahnya black, kulit hitam lah bahasanya kayak gitu. Yang dimana mereka sendiri pun juga membuat sebuah konspirasi bahwa ya kayak kaum hippie ya kan, kaum hippie ya diidentikan sebagai yang memakai marijuana, terus juga misalkan ras hitam diidentikan dengan heroin. Dari situlah bahwa pemerintah langsung mengilegalkan ya kan ganja dan juga heroin, ditangkep-tangkepin lah itu ya kan. Nah, mungkin ini menjadi karena kan bisa dibilang si James Jones ini adalah salah satu orang yang berpihak kepada kulit hitam. Dalam artian dia mengambil kalau dia nggak tulus-tulus banget lah ya, dia ini kayak mengambil hati ataupun mengambil suara lah ya bahasanya sih, yang lagi kampanye ya kan, ya itu lebih berfokus dengan masyarakat kulit hitam gitu kan di situ. Ya bisa jadi ke arah sana juga bang ya. Intinya unsur ini politik. Terus gitu. Jadi apa yang mau kita pecahkan? Pusing banget ya. Oke, mungkin sekarang gimana nih? Mau ada AGI or something, kita mau coba Mas Willy mau nambahin dulu ke Ryan-nya sendiri, Ryan Joseph. Ada sih sedikit tambahan mengenai Jim Jones-nya. Seperti yang gue bilang, gue nge-scan berulang-ulang, confirm. Nggak tahu Adam ngeliat hal yang sama nggak? Tadi kan lo bilang yang diodol dan sikat gigi itu kan? Iya, gue ngeliat juga tuh. Dia kayak gini kan, kayak kamu tuh hebat loh. Iya kan? Iya. Kamu tuh hebat loh. Banyak yang percaya sama kamu. Tapi begitu dia megang mikrofon, pidato, hilang dimensnya. Jadi dia benar-benar menggunakan otaknya banget. Gue pikir dia tuh yang kayak mungkin dibisikin nama dimensnya kayak ngomong ini, enggak. Tapi ketika sudah selesai pidato,
Misalnya audiensnya bilang kayak wah hebat, atau misalnya itu datang lagi Demons-nya kayak menyaksikan keberhasilannya. Jujur menurut gue ya itu Demons agak kampungan sih, nyuri kerja orang. Orang yang kerja si Jim Jones tapi kok udah berhasil dia kayak ikut ambil bagian. Lexi lu kerjanya apa cuy? Begitu pula dengan yang pas ini, dia terakhir yang gini kan, committing tembak kepalanya kan, sama ketika dia udah selesai berbuat, terus udah meninggal semua, baru Demons ikut-ikutan, padahal itu bukan karya dia sebenarnya. Ini adalah karya saya. Iya. Enggak saya. Gue belum pernah lihat Demons yang nyuri kerja orang begini. Segabut itu. Sumpah belum pernah, baru kali ini gue ngeliat scan kayak gini. Jujur Demon-nya kurang senior juga sih sebenarnya. Pada saat itu. Balik lagi dia bukan, jujur gue ngerasa dia nggak ada psikologis yang error sih bang. Enggak, pinter Pinter banget. Pinter. Nah, tapi gue ngedeteksi lagi sama satu lagi. Waktu dia SMP ada memori di mana kayak dia ngerasa kayak gimana sih, aduh banyak yang ketidakadilan. Nah itu sudah tumbuh di zaman SMA maksudnya. Jiwa sosialnya udah tinggi. Iya udah tinggi banget. Jadi gue ragu banget orang ini bisa membunuh semuanya itu dengan gara-gara jaga rahasia doang. Gue gak. Jadi apa tuh faktor terbesar? Dead end. Jadi pertanyaan masternya adalah kenapa dia melakukan itu semua ya? Jujur tadi aku sempat sedikit kayak ngeradar ini kan. Tadi kan aku sempat ngelihat rekaman dokumentasi dari yang pesawat itu yang terjadi baku tembak. Itu sebenarnya harusnya aku ngerasanya harusnya Jim Jones berserta dengan pengikut-pengikutnya nggak langsung meninggal di hari itu. Jim Jones? Iya. Joseph Ryan maksudnya? Oh Jim Jones ya? Jim Jones ya, bukan Joseph Ryan ya. Jadi sebenarnya tuh harusnya tuh itu tuh nanti gitu. Berasanya adalah Jim Jones pada saat itu akhirnya ya udah kita bunuh diri bersama karena aduh gimana ya, ada yang melarikan diri dan ini mungkin gue akan tertangkap suatu saat kayak gitu, lebih karena kayak khawatir gitu sih. Jadi ya udahlah akhirnya bunuh diri massal. Tapi nggak tahu sini sih baru teori konspirasi, iya masih konspirasi dari aku aja gitu. Mungkin nanti pas kita ATI mungkin akan menemukan ada something yang interesting nih. Yang lain. Apa tuh? Udah langsung aja lah ngomong lah, gue nggak tahu cara ngomong sopannya gimana. Foto yang ini, yang massacre itu, remember ya the client semuanya, Demons itu bisa melampaui waktu walaupun kejadiannya sudah terjadi. Tapi kalau kita sadar si entity-nya kayak episode kita yang Hong Kong komersial dan Travis Scott. Ini gue ngelihat kan udah terjadi kan. Dam, nih pegang tangan gue deh. Lu ngelihat nggak? Ada satu Demons berjaga-jaga keliling setelah ini semua terjadi. Tapi bukan dia yang bunuh satu, bukan dia yang ngambil jiwanya. Dia tuh kayak patroli. Patroli itu keywordnya. Patroli kan? Tapi dia nggak ada niat jahat. Dia cuma kayak memastikan semua berjalan sesuai yang seharusnya. Bukan sesuai rencana ya, sesuai yang seharusnya. Jadi kayak dia memastikan, bukan memastikan semua mati atau enggak ya. Dia patroli, ngapain dia? Di antara jenazahnya ya. Iya, dia patroli. Tapi Demons. Tapi dia bukan yang jahat ya. Aneh loh ini. Gue mau nemukan cara ATI-nya nanti. Lanjut mas. Apa kita mau tanya dia aja? Iya kita ATI aja kali ya. Ke situ ya? Iya. Tapi kita ke memori ya. Iya, tapi dia pasti akan komunikasinya real time sama kita. Oke. Lu lihat kan Demons patroli kan? Gue ingat. Jadi kita ATI real time dulu. Hitam ya warnanya. Ada astral. Tapi kalau lo lihat secara ngezoom Mas Will, nggak satu, ada beberapa. Tapi nanti lo cek aja sendiri ya. Kita ATI aja. Tapi sifat patroli kenceng banget kan? Kenceng, dia kayak melihat gitu, ngerti kan? Mas, kenapa lo bilang patroli? Karena dia melihat kondisinya. Memastikan. Tapi gitu. memastikan apa kita nggak tahu. Nah, iya. Aku berasa itu kayak emang satu komplotan Demon ya. Jadi bukan yang mencar-mencar sendiri-sendiri atau individualis. Bener. Jadi emang grup ya. Emang grup. Karena pas aku Jangan tenaga gede, jangan radar, gede-gede ya. Jangan iya, gede-gede. pas aku radar kayak mereka saling tektokan gitu pas lagi jaga atau enggak kayak ngomong sesuatu gitu lah. Kelihatan akrab. kayak Cinggu. rasa kayak kubu Bo gitu loh. Kubunya Bo. Ya mungkin. Lu Suaranya kok. kenapa suaranya? Tolong diulang ya. Oke, kalau kayak gitu guys, langsung aja kita ATI aja gimana. Jadi sebelum gue mau jelaskan lebih lanjut lagi, intinya kita sana ATI real time dulu apa langsung ke memori? Memori dulu. Memori dan Oh, komunikasinya memori real ya? time. Komunikasinya real time. Siap. Jadi memang memori ya, kita nggak
tahu real time di sana seperti apa, jadi memori melalui foto tadi medianya. Atau Bang lu mau nambahin tadi, lu menemukan metode ATI-nya mau kayak gimana? Ya kita kemungkinan besar akan masuk ke dalam memori, tapi untuk komunikasi dengan astral ya kita real time ya Mas. Iya, itu si patroli itu kita real time sekarang nih. Oke, gitu. Ya, paling kita akan nyari, kita akan mengamati kondisi sekitar lah ya. Pada saat waktu itu. Pada saat ya, di saat masih pidato-pidato atau kita nggak tahu apa langsung di mayatnya, kita juga nggak tahu. Oke, siap kalau kayak Tapi kita nggak boleh tenangin diri dulu, nggak boleh kirim energi ofensif sih. Soalnya gue ngerasa ini bukan tipe yang nyerang. Dia bahkan nggak expect ada manusia datang ke situ. Dia nggak defensif juga kok, patroli doang. Oke. Kalau gitu, langsung aja kita mulai untuk sesi dari ATI-nya, Astral Traveling Investigation to Guyana, Johnstown. Oke, kalau gitu kita langsung aja melakukan ritual. Oh salah. Ritual. Melakukan ATI. Silakan. Sebelum ritual ya, tadi pas gua ke WC redam energi kalian ya, gua ngelihat mereka ada dua diskusi kayak gampangnya gini, bro. Tadi kayaknya ada manusia yang ngintip deh. Iya, bener. Iya. Mereka kecoklatan ya, coklat muda dikit. Mereka Kayaknya sih ya, mungkin kakak salah. Hitam kecoklatan. Hitam kayaknya. kecoklatan ya. Itu jadi kayak tadi ada manusia deh kayaknya, tapi mereka belum tahu. So redam energi ofensif kita. Oke, sabar Dam. Tenang. Jangan semua serba tanduk lu penggal. Emangnya daging ayam. Oke lah. Let's go. Mas Fabil, kayaknya berdoa dulu deh, lo pimpin doa deh Mas. Oke guys, mungkin buat klien semua dan para penonton untuk ikut berdoa bersama kita. Oke, kita awali dengan iman dan kepercayaan masing-masing. Ya Tuhan, atas kuasa-Mu, lindungilah kami dalam perjalanan. Lindungilah kami dari frekuensi dan astral yang mengganggu. Biarkanlah perjalanan kami ini bisa menguak informasi yang bermakna dan membuat hidup kami lebih baik dan mendekatkan diri pada Engkau. Lindungilah juga the clients yang menonton, dan juga lindungilah peralatan perlengkapan kami. Dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa, kami bertugas. Amin. Amin. Oke, Dam, jadi tujuannya yang tadi ya, real time lokasi pembantaian. Oke, deal. Kita masuk memori yang udah meninggal atau yang belum ya, Victor? Yang tadi aja nih yang gambarnya ini nih. Yang batu yang udah berjejer semua gitu ya? Ya, ini yang berjejer semua ini. dari atas. Dari atas. Iya. Kok gue gemerinding ya? Wah, atau apa yang terjadi nanti? Ya Tuhan, atas kuasa-Mu ya Tuhan, jauhkanlah kami dari manipulasi dan kebohongan iblis. Amin. OTW ya. Udah sampai Adam ya? Udah sampai. Udah sampai. Lu kira-kira lu langsung jeblak ke tengahnya banget. Aduh. Siang ya? Ini nih kejadiannya. Iya, Gue boleh ngomong dulu. Ini kejadiannya persis kayak kita waktu di Elisalam ya. Kita pelan-pelan masuk gubrak di tengahnya. Keulang lagi nih kejadiannya nih. Dia ngeliat sih ini. Gimana nih maksudnya? Tolong ya, nanti jangan terlalu ofensif, kita harus hati-hati ya. Setan semua. Sebenarnya nih kita langsung diketahui sama dia sih. Nggak ada astral arwah loh. Murni penjaga nggak ada. patroli itu. Iya. Bener, murni demon itu. Mereka berdua sih ngeliat kita. Berdua. sih, Mas. Iya bener Kak Adam, berdua. Iya, Bener, iya, berdua. bener berdua. Mereka nggak panik, nggak nyerang. Mereka kayak Lihat. gitu kayak, kok bisa ada di sini? Iya, cuman kayak Siapa kalian? Oh iya tuh. Lanjut deh, lanjut kalian. Kita mau pura-pura jadi pengikutnya. Oh nggak mungkin ya? Nggak mungkin ya? Makasih ya Jess untuk ini gue menolak. Tapi cocok loh kalau Bang Adam loh. Ingat 80% pengikutnya mereka kan adalah kulit hitam. Gue nggak Diskriminasi hari ini ya. Aduh. Mereka bilang bahasa mana ini? Tapi mereka ngerti gitu. Zimbabwe. Gue persilakan waktu dan tempat Mas Wil. Iya, gue
connect banget sih sama mereka sih. Siapa namamu, kata si manusia itu? Nama kami Detektif Astral. Belum pernah dengar? Wah, kita kurang terkenal dong. Oh, soalnya itu kan kejadiannya memori walaupun dia. Bagaimana kalian bisa ke sini? Tidak ada, iya memori. Tidak ada manusia yang bisa ke tempat ini. Maksudnya ke astral ya katanya. Kalian kok bisa ke sini? Nanti kami dimarahi. Bener aja sih. Kalian dimarahi siapa? Seharusnya tidak boleh ada manusia yang melihat kejadian ini. Lah, kok gue dimarahin? Mereka kayak sebenarnya kayak stres gitu sih. Stres. Mereka nggak nyerang, cuma kayak seharusnya ini tidak bisa terjadi. Manusia astral traveling ngelihat waktu sini nggak boleh katanya. By the way, mereka kecil-kecil ya, maksudnya bukan yang kecil banget, cuman maksudnya demon junior yang bukan yang gede-gede gitu loh badannya. Iya. Aduh, ya, kalian gitu. tolong tinggalkan tempat ini, kalau enggak aku akan bertindak tegas. Aduh. Gitu. Terus kita harus gimana? Coba gue doa ya. Ini kenapa nggak ada arwah ya? Makanya murni cuman mayat dong. Iya, benar. Iya. Cuman ada burung apa iya, sih? burung kayak burung kematian. Iya. Hitam. Ezeku dan Azeku. Oh, kalian berdua tuh seperti namanya mirip ya. Namanya aneh nih, Ezeku yang kanan, dan aku cuma tahu satu. Mereka tuh mau nyerang tapi mereka nggak berani. Kayaknya mereka nih demons divisi apa ya, Bow ya? Kayak bukan penyerang manusia tapi mereka suruh patroli gitu. Tolong jangan bikin kami susah. Kok malah mereka yang takut sih? Coba Jess bantu kakak deh. Takutnya kakak yang salah nih. Mereka nggak nyerang kita tapi mereka berharap kita pergi. Gue jujur nggak ada ancaman tapi nggak ada yang gimana. Iya, dan mereka bahkan nggak berani nyerang kan? Karena mereka bukan di situ ranahnya. Oke. Pindah tempat. Mereka bilang, dari mana kalian tahu itu? Ya, Iya. kami tahu. Oke, satu ngasih keterangan yang Ezeku. Mayat-mayat ini ditugaskan di sini, bukan ditugaskan, dibiarkan di sini sampai membusuk dengan sendirinya. Emang iya ya, Bo? Enggak. Kan langsung besokan harinya langsung pada banyak yang datang. Kok dibilang ulang Ezeku? Dibilang sih jenazah-jenazah ini harusnya tugas mereka cuma membiarkan mereka dikomposin dengan semestinya. Emang siapa yang bisa interfere masalah itu kan hukum alam. Oh, ya ada aja katanya orang-orang mungkin daerah sini yang mungkin memakai mayat gitu atau apa untuk ritual-ritual aneh katanya. Ya Allah, berarti mereka tuh penjaga jenazah. Walaupun gagal sih kayaknya sih. Masa sih? Karena ini memori kan. Ya, makanya coba. Kok aku ada Sama Tuhan. Kok aku ada nyium bau bohong. Tunjukkanlah kebenaran, jauhkanlah kami dari kebohongan. Mereka didoain gini keperangkap sih, tapi nggak ada perlawanan ya, Dam ya? Nggak. Mereka Nggak nggak niat ngelawan sedikit pun. Mereka nggak niat Tadi ngelawan. yang Guys, pas ngomong ya, Hel, Aku lihat di sana, bukan lihat sih, aku cium ada bau darah di sebelah kiri di sana. Mungkin mayatnya Jim Jones mungkin. Ada bau darah. Itu katanya salah satu ya, itu super istilahnya bos kami atasan. Bau darahnya kenceng banget di sana. Tadi Aileen mau ngomong apa? sebenarnya yang ketika pas ngomong Hel itu aku korek memori salah satu demon itu, dia bilang ini manusia bukan biasa kita. Maksudnya dia berbicara juga harus berhati-hati. I guess salam itu hanya diketahui oleh para pengikut kubu kiri. Oh iya, barusan satu dari mereka mencobai gue, Bow, pakai energi. Yang Aileen di tag tadi, ini nggak ada maksud sombong ya. Yang satu ngomong ke satunya, lihat saja tuh laki yang itu. Ibaratnya kayak dada gue digini, tek, tek. Lihat saya pertahanannya katanya. Makanya nggak usah yang gimana banget. Kita kerjakan tugas kita saja, katanya begitu. Ya udah. Oke. Tapi aku Pesan tertarik. Tuhan yang Maha Kuasa,
Jika memang ini boleh dilepaskan, terjadilah. Dilepas kok, dilepas. Tadi yang belenggunya dilepas. Gimana? Mereka Kita mau kasihan sih, kesana mereka pekerja sih. nggak? Kalian ada yang nyium bau darah nggak? Belum. Adam, kakak belum. Belum. Tapi gue ngeliat sih. Ada kayaknya kok kita ke Gemstone aja apa? Kayaknya dia deh. Bau darah soalnya. Amis ya. Amis banget sih. Kok gue ngeliat sosok mirip Hades ya? Ivan udah cium ya? Aku nyium. Tapi aku nggak tahu di mana. Tapi di Sebelah kiri, sebelah sana. Tapi ya kayaknya agak jauh. Iya betul. Ke bawah Tenaganya angin. lagi ini. Berapa ratus meter lah dari sini. Coba deh, kalian kesana deh, kakak ikut. Gimana ke situnya? Kak Adam mau ikut sama kita? Iya. Kita lewat kamu mana kesana, nih? bawa kita ke sana. Oke, aku kesana ya. Bentar. Dimensnya nggak mau ikut si Ezekunya. Enggak, dia nggak ikut Nggak kok. Dia kayak emang mengerjakan tugasnya aja. Ya udah kita berempat kesana aja. Atau kau bawa juga mau ikut-ikutan? Ini kita udah nginjak rumput kan? Belum, Rumput atau kita apa masih sih? nginjek mayat. Iya maksudnya di dataran bukan di perumahan gitu. Bukan. Bukan. Mm-mm. Ini di mana sih? Kenapa? Dari tadi gue kok ngeliat piala ya. Adam ngeliat nggak? Enggak. Cawan. Gue malah ngeliat iblis yang makanin darah sih. Ini kita kepencar nih fokusnya nih. Ini kita kemana sih? Aku masih jalan lurus gitu sih. Sama. Kak Adam kayaknya masih di belakang aku kan? Iya, gue ngejar lo deh. Iblis yang makan darah di hutan nggak? Iya. Oh, gue berarti ya. Lo Itu ngeliat bukan Dam. Itu nyari mangsa. Mundur Dam. Dia pencari traveling astral. Kita udah nyampe. Si iblis yang di hutan kayak di tengah-tengah pohon gitu kan Dam? nggak? Iya. Iya, itu dia pencari astral traveler kayak kita mau dimangsa. Emang ada selain kita? Bajingan. Maksudnya selain kita yang Dia nggak langsung deket sih. Dia cuma ngeliatin sih. Hitam kan? Iya. Hitam. Agak-agak kayak genderuwo kan? Iya. Iya. Kok serem sih? Itu dia pencari astral traveler kayak kita. Demon. Nggak tahu. Jin kali nggak ngerti lah. Bentar, ini aku di Kayak mana binatang kan Dam? Kayak binatang. Iya. Tapi bingung ya. Itu jin apa iblis Kayak sih? beruang kan? Bingung. Kayak beruang kan? Iya. Bingung jenisnya. Kayaknya aku salah jalan deh. Ntar kita di mana nih? Ini semua tumpukan mayat, aku bingung jalan kemana. Si Ezeku bilang jangan ke situ, ke hutan itu Dam. Maksudnya kita jangan ke situ katanya. Enggak, gue udah enggak ke situ. Enggak, kita nggak ke situ sih. Oke, tentuin tujuan. Cabin bukan cabin sih tadi apa? Jim Jones ya. Iya mirip yang kayak rumah-rumah itu Iya, kan. rumah-rumah Mm-mm, itu. mm-mm, Cabin in the woods. Ke situ aja ya, mm-mm. ke tengahnya masuk. Aku ke dalam. tahu kalian mendengarku. Ini suara demons dari rumah itu. Masuklah katanya. Jadi kita balik nih Lin. Nggak tahu ada Gue suara di belakang lu sih. Iya, kita mau balik apa gimana? Bingung Kita sih. kita mau cari darah dulu atau kita mau ke dalam rumah dulu? Di depan sih ya mayat doang sih. Di depan kita ya. Dam. Hah? Boleh trace suara gua nih yang ngomong, gua nyampein suara demons dari mana nggak? Ada suara dari sebuah rumah dia bilang, "Aku tahu kalian di luar. Ada shadow masih. Shadow Masuklah, kalian tidak akan menemukan apa-apa di luar." Bisa lu cek nggak itu dari mana? Nggak tahu hawanya sih, hawanya hawa ngerjain kayak masih Iya. ngejebak gitu. Hawa ngejebak. Giginya shadow tapi giginya kayak mau mangsa gitu loh. Mm-mm. Oh iya, yang beruang hitam tadi ada hubungannya sama yang suara tadi. Yang Jelas. tajam-tajam gitu kan Iya. giginya. Mm-mm. Ini kita kemana? Rumit ya. Kita mau kemana Kak Adam? Kita masih diem di tempat sih. Mm-mm. Di sini kayaknya gua nggak ada informasi jelas deh. Gimana kalau kita pindah Boleh gue stop dulu? Boleh? Jelas, abstraknya jelas. Kita semakin ngeladenin yang manggil tadi, kita akan semakin jauh dari keterangan. Jadi Tuh kan. cuekin. Mm-mm. Itu pemangsa astral traveler. Dah, jangan. Sebuah entitas gini nih, lagi di balik rumput gitu, kayak ngeliatin gitu. Gue nggak tahu apakah gue Kayaknya serigala ya kau ya. kayak serigala deh. Wolf sih yang kulihat. Bau apa? Tadi kalian bilang bau darah kan? Kayak haus darah banget gitu kesadarannya. Wah, gue kayaknya kena efek samping waktu itu kita ke Mesir deh. Stop. Gue potong. Sorry. Karena gue melihat, anjir gue merinding. Gue ngomong jadi potong ya. Di tempat pesta tadi, nggak lama setelah Joseph Ryan ke kamarnya, mungkin mau tidur ya. Dari kejauhan tuh di pesta itu intinya gini kayak
Gini. Ada anak kecil disuruh nyerahin surat itu. Bener. Anjir, ini branding banget.